Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arustio, NRP 38. Setelah kita membahas teori-teori tentang database, tidak lengkap kalau kita tidak mencoba sekaligus praktikumnya. Di sini saya akan menyampaikan praktikum database tentang creating fungsi dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom CA. Di creating fungsi ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan kegunaan fungsi, membuat store function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Function adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintaks sendiri untuk membuat fungsi yaitu menggunakan create, lalu di return, menggunakan is atau s, PL atau SQL block. PL atau SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi sendiri, editor, SQL plus, lalu masuk ke Oracle source code dan function create. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari resource code dan compile fungsinya. Gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Untuk membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus, ini contohnya. Ini contohnya untuk membuat getSalary.sql, yaitu create, lalu is, begin, dan end getSalary. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL atau SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi, contohnya yaitu calling environment ke getSalary function. Load load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi, yaitu variabel getSalary number, execute getSalary sama dengan getSalary 117, print getSalary. Manfaat dari user define function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam clause aware untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh fungsi pada ekspresi SQL yaitu create or replace function text, lalu di return number is, begin, return, p-value, bintang 0.08, and text, lalu select employee ID, last name, salary, text, salary, from employee, where, department ID sama dengan 100, dan ini outputnya bisa dilihat sendiri. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Hanya menerima IN parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query dan tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi, tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL, yaitu create, lalu begin dan end, update employee set salary, lalu where employee ID sama dengan 170, lalu menampilkan error apabila table PL/SQL employee is mutating.
menghapus fungsi penyimpanan, yaitu sintaknya drop function sama fungsi name-nya apa, lalu contohnya drop function fungsi name-nya get salary. Semua perintah hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsinya yaitu calling environment, lalu masuk ke prosedur. Setelah itu calling environment masuk ke fungsi menggunakan declare, begin, exception, dan end. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur sendiri mengeksekusi statement dari PLSQL, tidak boleh ada return, clause pada header, boleh tidak ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Sedangkan fungsi sendiri meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungannya membuat penyimpanan prosedur dan fungsi sendiri meningkatkan kinerjanya, mudah dalam maintenance perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kita masuk kesimpulan. Pada pertemuan ini, Anda diharuskan sudah bisa belajar tentang fungsi dari PLSQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pet umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri di beberapa topik di bawah ini. Membuat lokasi penyimpanan fungsi untuk mengquery tabel di database dengan mengquery return value yang lebih spesifik agar bisa digunakan pada SQL statement untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel database. Digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement. Membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Kita masuk ke latihan soal. Buatlah fungsi fn month year untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, year date, dan month year dari tabel employee. Contoh tabel outputnya seperti ini. Jawabannya yaitu create or replace function month year date in date return varchar 2 is Vijan sama dengan varchar 25 begin if date like persen dan persen, then Vijan sama dengan Januari, else Vijan bukan Januari, and if return Vijan and month year. Select employee number, employee name, year date, month year, atau year date from employee. Soal yang kedua, buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya, kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, 60 diberikan 10%, 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Contoh output tabelnya seperti ini. Dan ini jawabannya. Bisa dilihat sendiri. Untuk tes hasilnya silakan ketik perintah berikut. Select employee ID, last name, department ID, fn info, employee ID, info from employee. Langsung dipraktekkan saja. Terima kasih. Kita masuk ke ujung praktikum. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.